Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Peter Kuasain dengan NIM 2404012122006 mempresentasikan tugas pendahuluan proyek penjualan radiologi untuk mempresentasikan kelompok 1 sampai kelompok 13. Untuk kelompok pertama dengan judul Medical Imaging. Introduction to Medical Imaging, the Essential Physics of Medical Imaging. Modalitas pada medical imaging berikut adalah terisi pada medical imaging. Radiografi umum, radiografi dilakukan dengan sumber sinar X. Di satu sisi, pasien dan detektor sinar X biasanya datar. Di sisi lainnya, pulsa sinar X berdurasi pendek, biasanya kurang dari setengah detik. Dipancarkan oleh tabung sinar X, sebagian besar sinar X berinteraksi dengan pasien. Dan beberapa sinar X melewati pasien dan mencapai detektor, di mana gambar radiografi terbentuk. Kedua, ada fluoroskopi. Sistem fluoroskopi menggunakan sistem detektor sinar X yang mampu menghasilkan gambar dalam urutan waktu yang cepat dan real time. Fluoroskopi digunakan untuk membuat film sinar X dari anatomi yang bergerak seperti jantung atau kerongkongan. Mamografi adalah radiografi payudara dan dengan demikian merupakan jenis pencitraan proyeksi transmisi untuk menonjolkan kontras pada payudara. Mamografi menggunakan energi sinar X yang jauh lebih rendah daripada radiografi umum. CT scan, CT adalah teknik transmisi yang menghasilkan gambar irisan jaringan pada pasien. Keunggulan CT dibandingkan radiografi adalah kemampuannya untuk menampilkan irisan tiga dimensi dari anatomi yang diinginkan, menghilangkan superposisi struktur anatomi dan dengan demikian menyajikan tanda anatomi. CT mengungkapkan detail anatomi yang luar biasa seperti yang terlihat pada gambar A sampai D, A sampai F. Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Pada MRI, pasien ditempatkan dalam medan magnet dan denyut gelombang radio dihasilkan oleh antena atau kumparan yang diposisikan di sekitar pasien. Foton pada pasien menyerap gelombang radio dan kemudian memancarkan kembali energi gelombang radio ini setelah dalam jangka waktu yang bergantung pada sifat magnetik jaringan yang bergantung pada spasial. Ultrasonografi. Ultrasonografi menggunakan energi mekanis dalam bentuk suara frekuensi tinggi atau ultra dapat digunakan untuk menghasilkan gambar anatomi pasien. Doppler ultrasound yaitu pemeriksaan medis yang bersifat non-invasif atau tidak masukkan benda ke dalam tubuh dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi atau ultrasonik untuk mengevaluasi kondisi pembuluh darah dan menggunakan aliran darah di dalam pembuluh darah seseorang. Jenis-jenisnya adalah color USG Doppler, spektra USG Doppler, power Doppler, transcranial USG Doppler, dan juga duplex Doppler. Fungsinya untuk mendiagnosis penyakit terkait pembuluh darah. Ada nuclear medicine imaging, suatu bentuk pencitraan fungsional yang memberikan informasi mengenai kondisi fisiologis pasien. Contohnya, kalium cenderung terkonsentrasi pada otot jantung normal, tetapi pada area yang mengalami infark atau iskemik, kalium tidak terkonsentrasi dengan baik. Nuclear medicine planar imaging. Gambar proyeksi karena setiap pada gambar memiliki aktivitas radioisotop di sepanjang garis yang diproyeksikan melalui pasien. Gambar nuklir planar pada dasarnya adalah peta 2 dimensi dan distribusi radioisotop 3 dimensi dan sangat membantu dalam evaluasi sejumlah besar kelainan. Single photon emission tomography atau SPECT. Bagian tomografi dari pencitraan paradoklar nuklir seperti halnya CT yang merupakan bagian tomografi dari radiografi. Gambar SPECT memberikan informasi fungsional diagnostik yang mirip dengan pemeriksaan planar nuklir. Namun sifat tomografi memungkinkan dokter untuk memahami distribusi agen radioaktif yang tepat. Positron emisi tomografi atau PET, teknik pemeriksaan radiologi non-invasif yang menggunakan radioplasma untuk menggambarkan fungsi metabolisme molekuler tubuh pasien secara tiga dimensi. Pemindai positron emission tomografi atau PET menggunakan cincin detektor yang mengelilingi pasien dan memiliki sirkuit khusus yang mampu mengidentifikasi pasangan foton yang dihasilkan selama pemusnahan. Combined imaging modalities atau penggabungan modalitas. Menggabungkan sistem pencitraan kedokteran nuklir SPECT atau PET dengan sistem pencitraan lain yang memberikan definisi anatomi yang baik, memungkinkan terciptanya gambar yang menyatu.
memungkinkan lokalisasi anatomi kelainan dan koreksi gambar emisi untuk pelemahan. Lalu ada imaging properties, kontras dalam gambar dimanifestasikan sebagai perbedaan dalam nilai skala abu-abu dalam gambar. Gambar dengan warna abu-abu yang seragam tidak memiliki kontras, sedangkan gambar dengan transisi yang tajam antara abu-abu gelap dan abu-abu terang menunjukkan kontras yang tinggi. Resolusi spasial mengacu pada kemampuan untuk melihat detail kecil, dan sistem pencitraan memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi dapat menunjukkan keberadaan objek yang lebih kecil dalam gambar. Itu saja untuk kelompok pertama. Lalu, untuk kelompok dua ada radiasi dan atom. Definisi radiasi, radiasi adalah energi yang bergerak melalui ruang atau materi. Dua kategori utama yaitu radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Radiasi elektromagnetik ini tidak memiliki massa atau tidak terpengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet dan memiliki kecepatan konstan dalam medium tertentu. Radiasi partikel tersebut memiliki massa, contohnya alfa, beta, dan neutron. Untuk contoh radiasi elektromagnetik ada gelombang radio, cahaya tampak, dan sinar X dan sinar gamma. Dualitas gelombang partikel. Warna pada CD dihasilkan pada saat gelombang cahaya berinteraksi dengan struktur periodik tracks pada CD. Efek kisi difraksi oleh track CD ini membagi dan belokkan cahaya menjadi beberapa berkas dengan frekuensi berbeda. Rantai pencitraan dalam kedaulatan nuklir dimulai saat sinar gamma yang tidak dicegat oleh kolimator timbal. Berinteraksi dengan kristal kamera gamma tidak ditampilkan yang menghasilkan foton cahaya. Karakteristik gelombang. Gelombang apapun atau IM atau mekanis seperti suara dapat dicirikan oleh amplitudo, intensitas gelombang, panjang gelombang, jarak antara dua titik identik pada siklus yang berdekatan, periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus gelombang, frekuensi, dan hubungan kecepatan panjang gelombang dan frekuensi. Karakteristik partikel. Paket-paket energi elektromagnetik yang terpisah seperti partikel disebut foton. Energi foton diberikan oleh E sama dengan Hv dengan Hc per lambda. Energi foton umumnya dinyatakan dalam elektron volt atau eV. Radiasi partikel. Jenis radiasi partikel ada tiga. Partikel alfa, beta, dan neutron. Partikel alfa terdiri dari dua proton dan dua neutron bermuatan positif dan memiliki massa yang lebih besar. Partikel beta, elektron, dan positron yang dipancarkan oleh inti yang tidak stabil. Tiga, neutron, partikel netral yang juga bisa dipancarkan dalam reaksi nuklir. Penggunaan dalam medisnya adalah terapi radiasi menggunakan partikel-partikel ini untuk menghasilkan sel kanker. Kesetaraan massa dengan energi. Faktor Einstein-nya E sama dengan mc kuadrat, di mana E dalam joule simbol C, di mana 1 kilo m kubik, m kuadrat, S minus kuadrat, dengan 1 joule, merupakan energi yang setara dengan massa M saat diam dan C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Aplikasinya adalah prinsip ini sangat penting dalam reaksi nuklir, misalnya dalam tomografi emisi positron atau PET scan yang digunakan dalam pencitraan medis. Aplikasi dalam radiologi, memahami konversi massa menjadi energi membantu dalam pembangunan teknik pencitraan yang lebih efektif. Struktur atomnya, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang identitas kimia tetap terjaga. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan sangat padat, yang mengandung proton dan neutron, dan awan elektron bermuatan negatif dengan di luar inti atom. Atom sebagian besar merupakan ruang kosong yang volume intinya hanya 10 pangkat minus 12 volume atom. Jika ruang kosong dalam atom dapat dihilangkan, 1 cm kubik proton akan memiliki massa kira-kira 4 juta metrik ton. Orbit elektron dan energi pengikat elektron. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron orbital sepenuhnya dari atom disebut energi pengikat orbitalnya. Jadi agar radiasi bersifat pengion, energi yang ditransfer elektron harus sama atau melebihi energi pengikatnya. Karena jarak elektron yang lebih dekat dengan inti bermuatan positif, energi pengikat kulit K lebih besar daripada kulit terluar. Diagram tingkat energi hidrogen dan tungsten. Energi yang diperlukan untuk memisahkan elektron, khususnya orbit dari atom, meningkat dengan Z dan menurun dengan jarak dari inti. Perhatikan bahwa energi 0
mewakili titik di mana elektron pada dasarnya tidak mengalami gaya tarik kolom dari proton dalam inti. Sering juga disebut dengan elektron bebas. Agar elektron terikat mencapai keadaan itu, energi harus diserap. Dengan demikian, keadaan energi elektron dalam atom harus di bawah nol dan dengan demikian dipresentasikan sebagai angka negatif. Radiasi dari transisi elektron. Ketika sebuah elektron dilepaskan dari kulitnya oleh foton sinar X atau sinar gamma atau interaksi partikel bermuatan, kekosongan tercipta di kulit tersebut. Kekosongan ini biasanya diisi oleh elektron dari kulit terluar, meninggalkan kekosongan di kulit terluar yang pada gilirannya dapat diisi oleh transisi elektron dari kulit yang lebih jauh. Rangkaian transisi ini disebut kaskade elektron. Energi ini dapat dilepaskan oleh atom sebagai sinar X karakteristik atau elektron Auger. Karakteristik sinar X. Energi sinar X karakteristik X-ray adalah perbedaan antara energi pengikat elektron dari kulit masing-masing. Berikut adalah rumusnya. Dengan demikian, seperti yang diilustrasikan pada gambar 2-7a, transisi kulit M ke K pada tungsten akan menghasilkan sinar X karakteristik ke beta sebesar. Berikut rumusnya. Elektron Auger dan hasil fluoresensi deteksi atom tungsten, transisi elektron yang mengisi kekosongan dalam orbit yang lebih dekat ke inti atom akan disertai dengan emisi radiasi karakteristik atau emisi elektron Auger. Inti atom. Komposisi nukleus. Nukleus tersusun antara proton dan neutron yang secara kolektif dikenal sebagai nukleon. Jumlah proton dalam nukleus adalah nomor atom Z, dan jumlah total proton dalam neutron dalam nukleus adalah nomor massa. Gambar gaya nuklir dan tingkat energi. Ada dua gaya utama yang berada dalam arah berlawanan pada partikel dalam nukleus. Gaya kolom antara proton bersifat tolak-menolak dan diimbangi oleh gaya tarik yang dihasilkan dari pertukaran gluon atau partikel subnuklir di antara semua nukleus. Klasifikasi nuklida. Jenis atom yang dicirikan oleh jumlah proton dan neutron serta kandungan energi inti atom disebut nuklida. Isotop, isobar, isoton, dan isomer adalah keluarga nuklida yang memiliki sifat-sifat tertentu. Cara mudah untuk mengingat hubungannya adalah dengan mengingatkan P dalam isotop dengan jumlah proton yang sama adalah isobar dengan nomor massa atom yang sama. Stabilitas nuklir dan radioaktivitas. Plot nuklida yang menunjukkan jumlah proton dan neutron setiap nuklida yang pada sumbu X dan Y. Area yang digariskan berisi semua kotak hitam dan berwarna menunjukkan rentang nuklida yang diketahui. Nuklida yang stabil ditunjukkan oleh kotak hitam kecil, sedangkan kotak berwarna menunjukkan nuklida atau radionuklida yang radioaktif. Nuklida yang stabil membentuk apa yang disebut garis stabilitas, di mana rasio neutron terhadap proton dikira-kira satu untuk nuklida Z rendah dan meningkat menjadi kira-kira 1,5 untuk nuklida yang tinggi. Stabilitas nuklir dan radioaktivitas sinar gamma. Peluruan radioaktif seringkali menghasilkan pembentukan inti anak dalam keadaan tereksitasi. Radiasi elektromagnetik yang dipancarkan dari inti saat keadaan tereksitasi dan transisi ke keadaan energi yang lebih rendah atau lebih stabil disebut sinar gamma. Elektron konversi internal. Deeksitasi nuklir tidak selalu menghasilkan emisi sinar gamma. Bentuk alternatif deeksitasi adalah konversi internal, di mana energi deeksitasi sepenuhnya tertransfer ke elektron orbital, biasanya kulit K, L, dan atau N. Lanjut, energi pengikatan nuklir dan cacat massa. Energi pengikatan nuklir adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan inti atom menjadi bagian-bagian penyusunnya yang merupakan dari gaya kuat yang bekerja di antara nukleon. Dibandingkan dengan energi pengikat elektron orbital dapat diabaikan. Ketika dua partikel subatomik saling mendekat di bawah pengaruh gaya nuklir suat ini, energi totalnya berkurang dan energi yang hilang dipancarkan dalam bentuk radiasi. Energi total partikel terikat lebih kecil daripada energi total partikel yang bebas terpisah. Fisi dan fusi nuklir. Selama fisi nuklir, inti dengan massa atom yang besar terpecah menjadi dua bagian yang biasanya tidak sama disebut fragmen fisi, masing-masing dengan energi ikat rata-rata per nukleon besar daripada inti aslinya. Dalam reaksi ini, energi ikat inti total meningkat
Perubahan energi ikat nuklir dilepaskan sebagai radiasi elektromagnetik dan partikulat serta sebagai energi kinetik fragmen fisik. Untuk kelompok dua, baik untuk kelompok tiga, menjudul interaksi radiasi dengan materi. Topiknya adalah interaksi dengan radiasi dengan materi, interaksi partikel, interaksi sinar X, dan sinar gamma. Interaksi partikel, partikel radiasi pengion termasuk partikel bermuatan seperti partikel alfa, proton, partikel beta, positron, elektron, ekstra nuklir yang energi, dan partikel tidak bermuatan seperti neutron. Perilaku partikel bermuatan berat, misalnya partikel alfa dan proton berbeda dengan partikel yang beringas, elektron dan positron. Eksitasi, ionisasi, dan radioaktif loss. Partikel bermuatan energi yang berinteraksi dengan materi melalui garis listrik, yaitu kolom, dan kehilangan energi kinetik untuk eksitasi, ionisasi, dan radioaktif loss. Eksitasi dan ionisasi terjadi ketika partikel bermuatan kehilangan energi karena tertarik dengan partikel. Lalu ada eksitasi adalah transfer sebagian energi partikel yang datang ke elektron dalam bahan penyerap mendorong orbit elektron yang jauh dari. Setelah eksitasi akan terjadi deeksitasi, di mana elektron akan kembali ke tingkat energi yang lebih rendah dengan pancaran energi eksitasi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Jika energi yang transfer melebihi energi pengikat elektron, terjadi ionisasi, karena elektron dikeluarkan dari atom. Ionisasi spesifik. Jumlah rata-rata pasangan ion primer dan keduanya yang dihasilkan untuk satuan panjang jalur partikel bermuatan disebut ionisasi spesifik, yang dinyatakan dalam pasangan ion. Ionisasi spesifik meningkat seiring dengan kuadrat muatan listrik Q partikel dan menurun seiring dengan kuadrat kecepatan. Bragg merupakan puncak yang menonjol pada kurva Bragg yang menggambarkan kilang energi radiasi pengion selama perjalanannya melalui materi. Lintasan partikel bermuatan. Elektron mengikuti jalur yang berliku dalam materi sebagai akibat dari peristiwa hampir ganda yang disebabkan oleh reaksi kolom. Massa yang lebih besar dari partikel bermuatan berat menghasilkan jalur ionisasi yang padat dan biasanya linear. LET atau linear energy transfer adalah penciptaan rata-rata energi fisika secara lokal atau dekat jalur partikel yang datang dalam penyerapan persatuan jalur panjang, dan LET sering dinyatakan dalam satuan KSG atau EV per μm. Radioactive interaction Bremsstrahlung. Radiasi penghambatan merupakan emisi radiasi yang menyertai perlambatan elektron. Perlambatan elektron berkecepatan tinggi dalam tabung sinar X menghasilkan sinar X Bremsstrahlung. Pencitraan diagnostik. Positron annihilation. Semua elektron energi atau bermuatan positif dan negatif kehilangan energi kinetiknya melalui eksitasi, ionisasi, dan berinteraksi radiasi. Ketika sebuah positron atau suatu bentuk antimati mencapai akhir jangkauannya, ia berinteraksi dengan elektron bermuatan negatif dan mengakibatkan pemusnahan pasangan elektron positifnya. Versi total massa diam yang menjadi energi dalam bentuk dua energi yang berlawanan. Lalu ada neutron interaction. Neutron dapat berinteraksi dengan inti atom, terkadang melepaskan partikel bermuatan atau fragmen nuklir yang secara langsung dapat menyebabkan eksitasi dan ionisasi. Neutron sering berinteraksi dengan inti atom, unsur ringan misalnya Hc, dengan baran dengan berhamburan dalam tumbukan. Lalu ada X-ray dan gamma ray interaction. Ketika foton melewati suatu materi, ada beberapa kemungkinan dapat terjadi. Foton dapat berinteraksi, dapat terhambur, atau dapat diserang. Terdapat empat jenis utama interaksi foton sinar X dan sinar gamma dengan materi. Jadi antaranya adalah hamburan Rayleigh, hamburan Compton, penyerapan fotoelektrik, dan solusi pasangan. Hamburan Rayleigh adalah fenomena di mana foton yang datang beraksi dengan seluruh atom, bukan hanya dengan elektron individu seperti dibalik hamburan Compton dan atau fotoelektrik. Hamburan Compton adalah interaksi utama antara foton sinar X atau sinar gamma dengan jaringan penak dalam tentang energi diagnostik. Dalam proses ini, foton menabrak elektron valensi, menyebabkan elektron tersebut terlepas dari atom dan foton yang datang. Energi dilepaskan foton terbagi antara foton tersebar dan elektron dikeluarkan, menghasilkan ion atom. Lebihnya bisa dibahas di sini. Efek fotolistrik. Dalam efek fotolistrik, foton yang datang akan
mentransfer seluruh energinya ke elektron dalam atom. Sehingga elektron tersebut terlepas dan disebut sebagai fotoelektron. Di kinetik, fotoelektron ini setara dengan energi foton mendatangi elektron. Lebihnya bisa dilihat di sini. Proteksi pasangan, produksi pasangan adalah proses yang terjadi ketika sinar X atau sinar gamma dengan energi yang melebihi 1,02 MeV berinteraksi dengan medan listrik di sekitar inti atom mengubahnya dari sepasang partikel elektron dan positron. Setiap elektron memiliki energi massa diam sebesar 0,511 MeV sehingga energi maksimum untuk terjadinya pasangan adalah 1,02 MeV. Terus saja untuk ya. Lalu ada kelompok 4 interaction of radiation with matter. Tapi yang akan dibahas adalah atenuasi sinar X dan sinar gamma, absorpsi energi dari sinar X dan sinar gamma, dan energi, dosis ekuivalen dan dosis atenuasi adalah penghilangan foton dari sinar X dan sinar gamma ketika melewati suatu materi atau benda disebabkan oleh absorpsi dan hamburan dari foton primer. Koefisien atenuasi linear. Fraksi foton yang dihilangkan dari sinar mono, mono energi dari sinar X-ray atau gamma per ketebalan materi yang dikasihkan dalam satuan sentimeter satu. Untuk materi dapat dilihat koefisien atenuasi massa. Koefisien atenuasi linear yang dinormalisasi ke satuan massa jenis memiliki satuan centimeter kuadrat per gram. Memiliki rumus linear attenuation coefficient ukur mu kali centimeter kali 1 per density of material flow gram per centimeter. False value layer atau HVL. Ketebalan materi yang dibutuhkan untuk TVL adalah ketebalan yang diperlukan untuk reduksi intensitas X-ray atau gamma yang membuat intensitas jadi 1/10 kali dari jadi setengah dari intensitas bawah. Apa yang biasanya dinyatakan dalam mm per kali. Energi efektif dan main free rate. Energi efektif berkas sinar X energi merupakan perkiraan daya penetrasi berkas sinar X yang dinyatakan sebagai energi berkas manual energi yang akan menunjukkan daya tembus efektifnya sama. Maksudnya saya sebut hardening perubahan spektrum sinar X ke energi efektif yang melebihi sebagai sinar transformator. Pada absorpsi energi dari sinar X dan sinar gamma. Rincian mengenai satuan turunan yang digunakan dalam pengukuran dan proses radiasi untuk aplikasi spesifik dapat ditemukan dalam International Commission of Radiation Units and Measurements atau ICRU dan International Commission on Radiation. Fluensi flux dan fluensi energi, fluensi flux dan fluensi energi. Fluensi adalah jumlah foton atau partikel yang melewati suatu satuan luas penampang. Bisa depan. Bagi berikut, flux adalah laju fluensi foton atau partikel melewati suatu satuan luas per satuan. Sebagai berikut. Dan terakhir, fluensi energi, jumlah energi yang melewati suatu satuan luas penampang. Kita lihat sebagai berikut. Herman, tersebut berkas radiasi penuh tidak langsung, misalnya sinar X atau sinar gamma, terang melewati medium radiasi tersebut melepaskan energi dalam medium melalui dua langkah itu. Energi yang dibawa oleh foton diubah menjadi energi partikel bermuatan, dan kedua partikel bermuatan langsung diionisasi melepaskan energi mereka di dalam medium melalui eksitasi dan ionisasi. Herman didefinisikan sebagai energi kinetik yang transfer ke partikel bermuatan dengan mengionisasi radiasi persatuan massa. Satuan SL-nya adalah Gray atau 1G sama 1 Joule per kilogram makmum 1. Massa energi transfer koefisien. Koefisien transfer energi massa adalah koefisien atenuasi massa yang dikalikan aksi energi. Foto yang interaksi kemudian transfer partikel bermuatan sebagai energi. Mendapat ketika produksi pasangan saja dibutuhkan 1,02 MeV energi dari foton yang datang untuk sepasang partikel, yaitu elektron dan positron. Energi yang ditransfer ke energi kinetik partikel akan selalu lebih kecil daripada energi yang diserap oleh medium. Oleh karena itu, koefisien transfer massa akan selalu lebih kecil dari koefisien atenuasi massa. Dan semua energi disalurkan sebagai
Calculation of gamma untuk bekas foto monokromat dengan frekuensi energi mu dan energi P yang maka diberikan oleh misalnya pada disebut absolute dose adalah dosis serap, yaitu jumlah energi radiasi yang diserap oleh suatu materi. Satuannya adalah joule per kilogram. Mass energi absorption coefficient. Suatu serapan energi massa adalah ukuran yang berkaitan dengan fraksi dari koefisien atenuasi massa yang memberikan energi kinetik awal pada elektron dalam suatu volume kecil material. Koefisien serapan energi massa akan sama dengan koefisien transfer energi massa jika semua energi transfer diserap secara lokal. Calculation dose, perbedaan antara perhitungan Kerma dan dosis udara yang terrealisasi adalah bahwa Kerma menggunakan koefisien transfer energi massa, sedangkan dosis menggunakan koefisien serapan energi massa. Exposure, perbedaan adalah kekuatan listrik yang dihasilkan oleh radiasi sinar X atau sinar gamma pada volume udara yang spesifik dibagi massa dari udara dalam tersebut. Di dosis, ekuivalen, dan dosis efek. Inverted dose adalah ukuran banyaknya energi dari radiasi yang telah diberikan ke dalam materi. Dalam adalah joule, dan energi yang diberikan merujuk pada total energi radiasi yang transfer ke suatu medium. Dosis adalah jumlah energi persatuan massa yang diserap oleh material atau medium, dosis diukur dalam Gray. Massa adalah jumlah massa dari medium atau material di mana energi radiasi depan. Massa juga bisa berupa manusia, air, atau bahan lain yang terpapar radiasi. Sehingga diberikan adalah berikut. Dan dosis ekuivalen H adalah dosis yang diperlukan oleh suatu jenis radiasi untuk menghasilkan efek biologi yang sama. Satuan adalah Sievert. Tabelnya bisa dilihat sebagai berikut. Perhitungan dosis ekuivalen mempertimbangkan sensitivitas biologis dari organ atau jaringan yang diekspos untuk mengurangi efek stokastik pada manusia. Kelompok. Lalu untuk kelompok 5 ada image quality. Kualitas gambar medis tidak diukur berdasarkan seberapa indah tampilannya, tapi seberapa baik gambar tersebut menyampaikan informasi anatomis atau fungsional yang dibutuhkan untuk diagnosis. Ini adalah contoh gambar pada masalah sendi dapat disebut. Resolusi spasial mengacu pada tingkat detail yang dapat dilihat pada gambar. Mengukur seberapa kecil dari suatu objek dapat dilihat pada sistem pencitraan tertentu, dan resolusi spasial bukan hanya bergantung pada ukuran pixel, tapi pada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi kemampuan sistem untuk melihat detail. Ukuran pixel dalam gambar digital menetapkan batasan teoretis pada resolusi, namun objek berkontras tinggi yang lebih kecil dari ukuran pixel. Untuk point space function (PSP) adalah ukuran dasar yang paling intuitif dari properti resolusi dalam sistem pencitraan. PSP menggambarkan respons sistem pencitraan sebagai titik sumber input yang menunjukkan seberapa besar sistem tersebut menyebarkan titik input tersebut. PSP juga adalah fungsi dua dimensi, bisa dijelaskan dalam dimensi X dan Y dari gambar dua dimensi. Dan juga bersifat simetris, secara rotasi dan tidak simetris. Uh, sorry, PSP dapat bersifat simetris secara rotasi atau tidak simetris. Jadi, line spread function atau RSV. Gunakan untuk mengevaluasi respons sistem pencitraan ketika distimulasi dengan sinyal berbentuk garis. Untuk distribusi intensitas dari garis yang dihasilkan pada gambar. RSV menggambarkan seberapa baik sistem pencitraan dapat mempertahankan ketajaman garis yang dihasilkan. Pada gambar tersebut, pada sistem pencitraan planar, LSP dihasilkan dengan memproyeksikan garis pada gambar melalui celah kecil pada bahan yang menghalangi sinar. Pada sistem pencitraan tomografi seperti CT, MRI, atau LSV dihasilkan dengan memproyeksikan bidang tipis material yang tegak lurus terhadap ESV atau Edge Spread Function diukur dengan menggunakan tepi tajam sebagai ganti. ESV juga sangat berguna ketika karakteristik distribusi spasial dari fenomena seperti bulan atau silau atau scatter penyebaran sinar perlu dievaluasi dan mengukur area yang lebih besar dari
Bidang pandang itu dengan amplitude rendah agar dapat menjadi cukup besar untuk diukur. Kemudian konklusi adalah prosedur kalkulus integrasi secara akurat menggambarkan secara matematis apa yang dilakukan proses penggambaran secara fisik. Konvolusi juga merupakan komponen matematis seperti dari rekonstruksi gambar dan juga deskripsi dasar proses konvolusi one dimensi diberikan oleh Mosberg. Dan kasusnya adalah bagian berikut. Konvolusi dalam pengolahan gambar. Fleksibilitas panjang kernel konvolusi bisa menggambarkan kernel dalam berbagai panjang dari pendek, 3 elemen, yang sangat panjang 511 atau lebih. Karena ganjil adalah kebanyakan kernel berupa ganjil ada elemen tengah sebagai titik acuan. Masalah tepi, konvolusi multidimensi dalam menggambar dan dengan memiliki kernel yang tepat, kita bisa melakukan berbagai operasi seperti penggambaran, penajaman, deteksi tepi, dan lain-lain. Contoh kernel konvolusi dua dimensi, hubungan antara fungsi penyebaran. Terdapat hubungan matematis antara fungsi penyebaran domain spasial yaitu PSV, LSV, dan ESV. LSV dan ESV terkait dengan PSV, lalu kesamaan konvolusi. LV dapat dinyatakan dengan konvolusi PSV dengan fungsi garis sebagai berikut, karena garis adalah fungsi one dimensi murni disederhanakan menjadi hubungan antara fungsi penyebaran. Konvolusi spesifik dengan tepi menghasilkan ESP sebagai berikut. Selain di atas, LSP juga saling terkait dari integral dari LSP, dan ini menyiratkan bahwa LSP adalah turunan dari LSP. Mekanisme fisik penggambarannya sebagai berikut. Mekanisme fisik penggambarannya mengungkap berbagai fungsi sebaran yang telah dibahas dari atas menggunakan untuk mengkarakterisasi dampak fenomena penggambaran fisik dalam sistem penciptaan medis. Ruang satu ini sudah selesai. Nah, pembahasan bisa dilihat saja berikut. The frekuensi domain atau dalam sistem medis, domain frekuensi merupakan cara yang digunakan untuk mengungkapkan resolusi sistem penciptaan. Domain frekuensi berhubungan dengan frekuensi spasial yang menggambarkan seberapa detail gambar berubah dan unit panjang. Garis Fourier adalah metode yang menguraikan fungsi kompleks dari jumlah dari gelombang sinusoidal. Setiap gelombang sinusoidal memiliki tiga parameter utama A, S, dan fase. Transform Fourier adalah algoritma yang mengubah sinyal dari domain waktu atau ruang jadi domain frekuensi. Sinyal yang diuraikan dalam domain waktu atau ruang jadi serangkaian gelombang sinusoidal di domain frekuensi. Hasilnya adalah data yang diangkat dalam domain frekuensi. GS adalah gelombang sinus dengan frekuensi pakai pada dua kali grafik pada frekuensi. Inverse Fourier transform. Transformasi Fourier inverse digunakan untuk mengubah kembali sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu. Transformasi Fourier ini juga bisa digunakan untuk melakukan konvolusi dalam pembahasan gambar medis seperti scan. Aplikasi dalam pencitraan medis, transformasi Fourier digunakan secara rutin dalam sistem pencitraan medis seperti dalam filtering gambar, dalam rekonstruksi CT, serta dalam pemrosesan sistem dalam ultrasound dan sistem UV. Fungsi transfer modulasi atau MTF. MTF adalah salah satu konsep yang digunakan untuk kemampuan sistem pencitraan dalam transfer detail gambar dari objek ke gambar yang dihasilkan. MTF digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem pencitraan kehilangan detail gambar pada frekuensi spasial yang lebih tinggi yang biasa, yang dengan penurunan kualitas gambar. Adalah contohnya, tidak memungkinkan untuk mensimulasi sistem detektor dengan sinusoidal spasial individual seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sebagai gantinya, LSM digunakan untuk menentukan FTF dalam pengaturan eksperimental.
MTF memberikan deskripsi yang kaya tentang resolusi spasial dan merupakan standar yang diterima untuk karakterisasi resolusi spasial, namun seringkali menggunakan satu nilai untuk batas resolusi dari sistem pencitraan. Ada frekuensi NY-Quiz. FN adalah frekuensi spasial maksimum yang dapat dideteksi oleh sistem pencitraan tanpa terjadinya aliasing. Contoh dapat dilihat sebagai berikut, frekuensi yang lebih besar dari VPN tidak dapat direkam dengan benar oleh sistem pencitraan dan akan mengalami aliasing. Aliasing adalah fenomena ketika frekuensi yang lebih tinggi dari FM muncul ketika frekuensi yang lebih rendah dalam hasil pencitraan. Frekuensi yang kuisnya bisa dilihat sebagai gambar berikut. Lalu ada prasampel MTF dapat dilihat sebagai berikut. Juga fungsi RFCT dan SINC. Cara kini membatasi resolusi spasial. Fungsi responsif panjang atau RSVP memberikan hasil terbaik untuk RSV di sistem digital. Rumusnya dapat dilihat sebagai. Lalu fungsi RSVP dan SINC tidak dari gambar. Lalu pengukuran resolusi dengan template. Resolusi spasial perlu dipantau secara rutin pada banyak modalitas medis. Pengukuran menggunakan pola uji seperti linear, align, pair, dan cone. Gunakan untuk memperkirakan resolusi spasial minimum sistem pencitraan. Pada resolusi kontras mengacu pada kemampuan untuk mendeteksi perubahan yang sangat halus dalam skala abu-abu dan membedakan dari noise pada gambar. Resolusi kontras berhubungan lebih ke struktur anatomi yang menghasilkan perubahan ke dalam intensitas sinyal yang menyulitkan ahli radiologi untuk mendeteksi struktur tersebut dari latar belakang. Kalau ada konsep dasar akuransi, bisa dibaca sebagai berikut. Ada grain noise atau bocoran noise. Ketika film radiografi diekspos dan diproduksi peningkatan kegelapan yang diamati kemudian berhubungan dengan hasil elektronik noise. Ada elektron yang dihasilkan dari peristiwa deteksi sinyal aktual dalam CT, MRI, dan lain-lain. Elektron yang ditambahkan ke sinyal yang bukan merupakan hasil deteksi sinyal. Jika elektron yang terkait dengan noise ditambahkan ke sinyal sebelum rangkaian amplifikasi, maka kontribusi noise mereka juga akan diperkuat dalam klasifikasi kita. Struktur noise bisa dilihat sebagai berikut, dan juga anatomical noise. Gangguan anatomi adalah gangguan pada pola gambar yang dihasilkan oleh anatomi pasien selalu ada, tetapi tidak penting untuk diagnosis. Radiografi dada dilakukan untuk mengevaluasi anatomi paru-paru dan mediastinum tulang rusuk merupakan sumber gangguan anatomi. Yang menggunakan teknik orang energi ganda, rusuk dapat dikurangi sehingga tidak hanya kelihatan keras dalam gambar. Quantum noise untuk mengurangi dosis radiasi pada pasien dari sinar X atau sinar gamma modalitas pencitraan berdasarkan radiasi pengion menggunakan kuanta yang relatif sedikit membentuk gambar. Memang jumlah kuanta sangat rendah sehingga untuk sebagian besar gambar medis yang melibatkan sinar X atau sinar gamma sehingga noise yang disebutkan dalam gambar yang dihasilkan dan noise ini disebut noise quant. Lalu diagram distribusi statistik metrik non parametrik. Metrik non-parametrik dari suatu distribusi data menggunakan pengukuran mengasumsikan tidak ada distribusi statistik yang berdasarkan distribusi data. Karakterisasi non-parametrik dari distribusi dapat digunakan untuk menguji perbedaan, misalnya statistik non-parametrik yang sesuai. Ada distribusi normal. Distribusi normal disebut juga distribusi Gaussian. Dapat dilihat sebagai berikut rumusnya. Kalau ada contohnya, area relatif distribusi normal, distribusi Gaussian atau distribusi normal adalah distribusi ketika statistik yang sangat umum digunakan, namun itu bukan satu-satunya distribusi statistik penting lainnya yang relevan dalam pencitraan radiologi adalah distribusi Gaussian. Lalu distribusi Gaussian tabelnya bisa dilihat sebagai berikut. Lalu ada texture noise, spectrum daya noise.
NPS pada dasarnya adalah perincian varians yang bergantung pada frekuensi dan memang integral dari NPS di atas sama dengan ekspor. Pada tekstur noise, spektrum daya noise. Jenis noise yang tidak berkorelasi disebut white noise. Itu saja kelompok 6. Kelompok 7 ada kontras. Kontras subjek adalah kontras dasar yang muncul pada sinyal setelah sinyal berinteraksi dengan pasien, tetapi sebelum terdeteksi. Kontras subjek juga dapat didefinisikan sebagai perbedaan dalam fungsi sinyal X-ray, sinar yang muncul dari pasien mengenai detektor. Ada faktor-faktor kontras subjek dan faktor intrinsik, yaitu komponen selisih dari kontras subjek berhubungan dengan atomik atau fungsional yang sebenarnya pada jaringan pasien yang menimbulkan kontras. Ada faktor ekstrinsik, faktor dalam kontras subjek berhubungan dengan cara protokol akuisisi gambar dapat digunakan untuk meningkatkan kontras subjek. Peningkatan protokol yang mungkin dilakukan termasuk mengubah energi sinar X menggunakan radio farmasi yang berbeda, menyuntikkan zat kontras yodium, positif atau gadolinium, mengubah penggunaan antara injeksi zat kontras dalam oleh kontras detektor. Kontras yang dapat ditampilkan, kontras detektor berfungsi untuk memodulasi kontras subjek, tetapi prosedur akuisisi pada akhirnya menghasilkan penangkapan data gambar digital pada hard drive, modalitas di mana pemrosesan gambar berikut menjadi gambar dalam banyak sistem radiografi digital. Modalitas gambar medis memiliki kedalaman bit mulai dari 10, 12, bahkan 14 bit yang masing-masing berkisar dari 1,024, lalu 4,096 hingga 16,38 warna. Lalu gambar digital dipresentasikan sebagai matriks nilai skala abu-abu dalam teori komputer, tapi label pencarian atau LUT menjelaskan bagaimana skala abu-abu tersebut konversi densitas aktual pada layar. Lalu ada pendekatan lain untuk tampilan yang mengurangi kebutuhan dokter untuk melihat gambar dengan menggunakan beberapa pengaturan LUT. Memproses gambar sederhana dapat mengurangi rentang dinamis gambar asli untuk mencapai hingga ke titik di mana semua skala abu-abu dalam gambar dapat dilihat dengan satu. Rasio kontak terhadap kebisingan adalah ukuran objek yang tidak dapat bergantung pada ukuran level sinyal di tengah-tengah noise. Contoh sebuah cakram sebagai objek, kontras dalam contoh di atas adalah perbedaan antara skala abu-abu rata-rata di suatu wilayah dan diamati pada cakram dan pada ROI di latar belakang. CNR adalah metrik yang baik untuk menggambarkan sinyal relatif terhadap noise sekitar dalam satu gambar, dan ini khusus digunakan untuk objek yang sudah. Karena penggunaan metrik CNR termasuk mengoptimalkan kaki studi pencitraan untuk memaksimalkan pada posisi tetap CNR. Hasil signal to noise. CNR adalah metrik yang mirip dengan CNR, kecuali ukuran dalam bentuk objek secara eksplisit disertakan dalam perhitungan. Selain itu, SNR tidak mengharuskan objek uji yang menghasilkan sinar menjadi homogen, namun latar belakang pada prinsipnya homogen, sedangkan untuk kepalan terus yang digunakan untuk mengilustrasikan hal ini. Pemilihan dalam SNR adalah sinyal yang diintegrasikan pada seluruh dimensi objek yang diamati minat. Dengan demikian, untuk latar belakang rata-rata, sinyal di setiap piksel pada gambar adalah bagi berikut. Dan SNR dapat dihitung dengan menjumlahkan dengan perbedaan pada ROI persegi panjang yang layar sinyal. Rasio signal to noise. SNR adalah satu metrik yang paling berarti dan menggambarkan konsistensi suatu objek. Seberapa baik hal itu akan terlihat oleh pengalaman pada umumnya. Memang, abat noise menyadari hal ini dapat dan mampu menunjukkan bahwa jika SNR dari 5 dan termasuk atau sama dengan 5, maka sebuah objek akan selalu dikenali. Untuk kelompok 7,
Kelompok 8 adalah image quality. Konsep dasar resolusi dan kontras. Resolusi spasial merupakan kemampuan sistem pencitraan untuk membedakan dua objek yang berdekatan. Dalam resolusi kontras, mengacu pada kemampuan sistem untuk membedakan objek dari latar belakang berdasarkan perbedaan intensitas sinyal. Hubungan dengan kualitas gambar adalah resolusi spasial dan kontras bersama-sama menentukan seberapa baik detail suatu objek terlihat dalam pencitraan. Dan gambar, yaitu diagram yang menunjukkan perbedaan antara resolusi tinggi dan rendah serta kontras tinggi dan rendah. SNR atau sinyal dan rasio sinyal ke noise. SNR menunjukkan perbandingan antara sinyal objek yang ingin dideteksi dengan noise atau gangguan pada gambar. Pentingnya SNR, karena yang lebih tinggi menandakan bahwa objek lebih jelas dilihat dibandingkan noise. Semakin tinggi SNR dan makin mudah objek dideteksi. Kriteria adalah menyatakan jika SNR lebih dari 5, objeknya yang biasanya akan terlihat. Lalu diagram kontras detail. Definisi diagram kontras detail ini adalah menggunakan untuk visualisasikan secara baik suatu sistem dapat menangkap detail dalam berbagai kontras. CD membantu dalam menggabungkan konsep resolusi spasial dan resolusi kontras pada suatu grafik. Lalu, gambar di samping menunjukkan diagram CD dengan keterangan memiliki kontras lebih rendah di bagian bawah dan kontras lebih banyak. Lalu ada di DQA atau efisiensi kuantum detektif, yaitu adalah mengukur efisiensi sistem pencitraan dalam mengubah sinyal yang ditangkap menjadi sinyal gambar dengan pertimbangan pengaruh noise. Ini ada DQA yang tinggi menunjukkan sistem pencitraan yang efisien, di mana lebih banyak sinyal dan lebih sedikit noise yang dihasilkan. Contohnya ada DQA dalam praktik, yaitu digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem pencitraan, khususnya pada visualisasi yang berbeda. Lalu ada kurva karakteristik operasional penerima. Kualitas gambar dapat diukur menggunakan sejumlah metrik yang telah dibahas di atas. Namun pada akhirnya, kualitas gambar berkaitan dengan beberapa baik lembaga tersebut menyampaikan informasi diagnostik pada dokter yang melakukan interpretasi. Pada kurva karakteristik operasional penerima, titik awal analisis ROC adalah matriks keputusan 2 kali 2 yang kadang-kadang disebut tabel kebenaran yang ditentukan pada gambar di samping. Ahli diagnostik harus membuat keputusan bina tentang apakah menurut pasien memiliki penyakit yang diduga atau tidak berdasarkan satu atau teks lebih dari diagnostik. Ia menyebut pasien normal kalau tidak memiliki penyakit atau abnormal memiliki penyakit. Matriks keputusan 2 kali 2 ini mendefinisikan istilah true positif TP dan true negatif atau TN dan false positif atau FP dan false negatif N. Lalu ada pada sebagian besar aplikasi radiologi, kriteria keputusan bukan hanya satu fitur atau angka, tapi lebih merupakan kesan keseluruhan yang diperoleh dari sejumlah faktor. Kadang-kadang disebut sebagai gaslight. Gambar di samping merupakan berdiskusi khusus, yaitu kasus yang normal, konfirmasi atau kasus yang abnormal, konfirmasi. Kalau dengan menggunakan nilai TP atau TN dan dengan menggunakan nilai TP, TN, FP, dan FN, positif fraction juga dikenal sebagai sensitivitas, dapat dihitung sebagai berikut. Juga true negative fraction dapat dituliskan sebagai F atau false positive fraction dapat dituliskan sebagai berikut seperti gambar yang ini. Lalu ada contoh kurva RLC dapat dilihat berikut. Ada sejumlah parameter lain yang terkait dengan kinerja pengamat yang tidak independen dari insidensi operasi didefinisikan sebagai berikut. Operasi sama dengan TP plus TN per TP plus TN FP plus FN. Positif predictive value mengacu pada kemungkinan bahwa pasien sebenarnya abnormal atau tidak. Saat ahli diagnosa mengatakan pasien abnormal, maka rumusnya adalah positif predictive value sama dengan TP per TP plus false positif. Baliknya, negatif predictive value sama dengan TN per TN plus VN. Ikut kelompok 8. Lalu ada kelompok 9 yaitu dengan judul Medical Imaging Informatics. Pencitraan medis adalah bidang sains dan teknik multidisiplin yang membahas mengenai pengumpulan, transfer, penyimpanan, pemrosesan tampilan persepsi, dan penggunaan informasi dalam kedokteran. Lalu data perangkat pencitraan medis secara inheren yang menghasilkan data analog
Selama bertahun-tahun, informasi dalam tanda medis contohnya adalah fluoroskop, kamera kilau belakang, kamera kilau kedokteran nuklir, dan sistem pencitraan ultrasound seluruhnya dalam bentuk analog. Data analog, informasi diperbolehkan nilai kontinu. Sebagian besar sinyal analog memiliki nilai setiap titik waktu. Dan juga data digital, informasi yang diperbolehkan angka atau huruf alfabet yang diwakili oleh urutan digit. Bagian besar sinyal digital bersifat biner, yaitu terdiri dari angka. Lalu ada citra radiologi digital. Citra radiologi adalah susunan elemen yang gambar disebut piksel. Setiap piksel dipresentasikan oleh satu angka dan citra dapat dipresentasikan sebagai matrik dari angka-angka tersebut. Modalitas pencitraan dengan resolusi spasial yang lebih tinggi dan bidang pandang yang lebih besar memerlukan lebih banyak piksel per gambar. Pengguna matriks piksel yang besar meningkatkan kebutuhan penyimpanan dan proses hasil gambar lebih lambat. Kalau ada jumlah terbesar yang dapat disimpan dalam satu piksel dibutuhkan jumlah bit atau byte yang digunakan satu setiap pixel. Jika satu byte 8 bit digunakan, jumlah maksimal dapat disimpan dalam satu pixel adalah 255. Berikut sebagiannya. Citra radiologi digital. Jumlah total byte yang diperlukan untuk menyimpan gambar adalah jumlah pixel dalam gambar dikalikan byte per pixel. Nah, pixel dihitung dengan membagi jarak antara dua titik. Ada subjek yang sedang citrakan dan jumlah pixel antara dua titik pada gambar. Lalu komputer diperkenalkan dalam citra medis pada awal tahun 1970-an. Dan juga sistem operasi komputer dapat disebut kelompok 10. Pada kelompok 11, Medical Imaging Informatics. Perangkat penyimpanan informasi ada magnetic disk adalah jaringan yang berputar dan dilapisi material yang mudah termagnetisasi yang memiliki head baca tulis yang mendeteksi atau mengubah arah magnetisasi untuk membaca atau menulis data. Lalu ada flash memory adalah jenis memori solid state yang menyimpan informasi digital sebagai muatan listrik kecil dan tidak memerlukan daya untuk mempertahankan data. Meski bahagian relatif lebih mahal dari magnetic disk, flash memory mampu menggantikan disk pada beberapa laptop. Pada perangkat penyimpanan informasi. Optical disk adalah disk yang dapat dilepas dan berputar selama akses data. Dengan informasi dibaca dan ditulis menggunakan laser, dapat tiga jenis optical disk, yaitu read only, write on write many atau WOM, dan rewritable. Ada teknologis for large archive. Dibutuhkan untuk menyimpan data medis yang sangat besar, seperti di pusat medis dengan berbagai layanan pencitraan yang dapat dihasilkan beberapa terabyte per tahun. RAID atau adalah teknologi penyimpanan online yang beberapa hard disk kecil dan memborong dari satu sistem besar. Selain itu, teknologi perpustakaan tape magnetik atau disk optik otomatis ada atau jukebox, di mana media disimpan jarak besar dan diakses oleh tangan robotik yang membuat merupakan tampilan gambar digital. Dapat dilihat sebagai berikut. Ada CRT atau monitor cathode ray tube. Monitor CRT adalah tabung kaca yang dievakuasi dengan komponen untuk memastikan scan dan modulasi intensitas bekas layar fluoresan. Elektron dipercepat dari katoda anoda oleh medan listrik. Ciptakan sinyal katoda yang diarahkan ke layar. Pada monitor CRT skala abu-abu hanya ada satu bekas elektron. Sementara monitor CRT memiliki tiga berkas elektron untuk menghasilkan cahaya merah, hijau, dan biru. Liquid Crystal Display atau LCD. Setiap pixel terdiri dari tiga subpixel, merah, hijau, dan biru yang intensitas cahayanya dikendalikan terpisah. LCD tidak menghasilkan cahaya, melainkan memodulasi cahaya dari lampu latar melalui bahan kristal atau LC dan filter polarisasi. Cahaya yang terpolarisasi melewati bahan LC yang orientasinya diatur oleh medan listrik menentukan apakah pixel tampak terang atau
Tiga jenis utama LCD adalah TN atau twist kinematic, warna terbatas, ada IPS, in-plane switching dengan kualitas warna dan sudut pandang lebih baik, serta Patterned Vertical Alignment atau PFA sebagai kompromi keduanya. Ada performa monitor layar. Monitor adalah komponen penting dalam pencitraan audiologi dan dipengaruhi oleh parameter seperti resolusi, cerahan, dan kontras. Cerahan monitor diukur dalam luminasi dan resolusi kontras ditentukan oleh kisaran dinamisnya. Monitor LCD lebih cerah dan stabil dibandingkan CRT, tetap memiliki teknologi kontrol cahaya latar yang konstan. Iluminasi maksimal penting untuk menampilkan gambar radiologi adalah dengan standar ACA menetapkan minimal 171 cd per M kuadrat untuk monitor umum dan 250 dan 450 cd M kuadrat untuk mamografi. Pada memantau format pixel, monitor tampilan hadir dalam berbagai ukuran. Dalam format pixel dengan dua format untuk umum monitor warna komersial yaitu 180 1,024 dan 1600 kali 1200 pixel. Memungkinkan tampilan berdampingan untuk radiografi. Monitor biasanya diposisikan dalam orientasi transkap atau portrait tergantung kebutuhan tampilan. Tampilan kontras gambar dan kontras. Sistem tampilan harus mampu menampilkan rentang dan pixel dari minimum hingga maksimum dalam gambar dengan pemetaan yang mengoptimalkan kontras untuk fitur penting. Pemetaan yang buruk dapat mengurangi kontras fitur ini. Tabel caranya apa? LUT digunakan dalam pemrosesan gambar medis untuk mengatur kontras gambar. LUT berfungsi sebagai data tabel yang menyimpan nilai untuk setiap nilai pixel yang mungkin. Data setiap pixel pada gambar ditransformasikan sesuai nilai LUT-nya. Kalibrasi iluminasi sistem tampilan. Si tampilan monitor gambarkan pencahayaan yang dihasilkan berdasarkan tingkat sinyal digital atau sinyal analog yang dikirim ke monitor yang pengaruh pada kontras gambar. Karena sifat non-linearnya, fungsi tampilan dapat bervariasi antara monitor dan berubah seiring waktu. Dan tujuan di COM-GSDF pada menjadikan transformasi nilai pixel digital yang konsisten, konsisten atau nilai peak ke tingkat pencahayaan menyelaraskan tampilan kontras antara monitor dan media cetak. Jadi memberikan linearisasi perseptual yang artinya perbedaan dalam nilai pixel akan tampak seragam bagi sistem visual manusia. Lalu ada kalibrasi iluminasi sistem tampilan. Standar di GSDF dicapai melalui penggunaan LUT, lookup table yang menyimpan nilai pixel output untuk setiap nilai pixel gambar dengan LUT. Fungsi tampilan monitor dapat disesuaikan agar sesuai dengan standar GSDF. Proses kalibrasi ini dilakukan secara otomatis dengan fotometer yang mengukur pencahayaan monitor dan menyesuaikan melalui perangkat lunak untuk memastikan pencahayaan konsisten dengan GSDF. Nah, tampilan warna palsu, gambar radiografi pada dasarnya milik warna, tapi dapat ditampilkan sebagai gambar warna palsu untuk tubuh. Dengan gambar nuklir ditampilkan berwarna di atas gambar CT atau MRI yang skalanya abu-abu. Tampilan warna palsu juga. Keuntungan dari monitor diagnostik ini umumnya meliputi satu, pencahayaan maksimal yang jauh lebih tinggi, kedua, pencahayaan yang lebih seragam, tiga, piksel yang lebih kecil memberikan resolusi spasial yang lebih tinggi, empat, sudut pandang yang lebih besar karena teknologi LCD yang berbeda, lima, lebih dari 8 bit untuk tingkat penggerakan digital atau masing-masing lebih dari 8 bit untuk tingkat penggerak digital untuk merah, hijau, dan biru untuk menampilkan perbedaan kontras yang halus. Yang keenam, rangkaian stabilisasi pencahayaan otomatis untuk mengimbangi perubahan intensitas cahaya latar perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengimplementasikan Decom GSDF, kemampuan untuk memonitor pencahayaan layar monitor dan kalibrasi GSDF pada jaringan. Kamera untuk merekam gambar digital pada film. Gambar umumnya dicetak menggunakan kamera laser multiformat yang melalui jaringan komputer yang menawarkan beberapa format. Setelah pencetakan, film dikembangkan melalui proses pengembangan thermal kering. Kamera laser terdiri dari mikroprosesor, memori gambar, konverter, dan laser yang menggunakan modulator dan mekanisme pengangkutan film. Lalu di jaringan komputer memungkinkan transfer informasi antar komputer berbagai perangkat seperti printer, kamera laser multiformat, dan perangkat penyimpanan serta mendukung layanan seperti email dan transfer file.
Kalau ada lokal area network atau lain, umumnya dirancang untuk memungkinkan koneksi komputer dengan jarak terbatas pada beberapa LAN kecil. Semua komputer terhubung langsung sehingga hanya satu komputer yang dapat mengirim data pada satu waktu. Dan biasanya hanya satu komputer yang menerima informasi tersebut. Lalu LAN tanpa menyebabkan kemacetan jaringan yang berlebihan. Ada Ethernet, dan protokol LAN lain. Jaringan besar dan menghubungkan jaringan terpisah. Jaringan terpisah menggunakan perangkat keras dan perangkat yang berbeda seringkali diperlukan. Yang besar WAN ini adalah internet yang menghubungkan beberapa LAN, namun ada beberapa masalah dalam membangun interweb, masuk pengaturan rute paket tidak efisien pada jaringan besar dalam format mode di LAN yang tidak diketahui oleh mode di LAN. Ada routers, internet, protokol internet lainnya dapat dibaca sebagai berikut. Kalau ada hubungan telekomunikasi jarak jauh, dengan biaya yang bervariasi berdasarkan bandwidth maksimal dan jarak, atau berdasarkan waktu penggunaan, tipe koneksi dalam modem telepon, buat digital subscriber line atau DSL, modem kabel, kabel serat optik, dan terakhir link jika point to point. Kelompok 11 selesai. Kalau ada kelompok 12 dengan judul Medical Imaging Informatics, PACS dan teleradiologi. PACS adalah sistem untuk penyimpanan, pemindahan, dan detail gambar gambar radiologi. Kalau ada teleradiologi adalah transmisi gambar tersebut untuk reaksi di situs atau lokasi yang jauh di tempat dari gambar tersebut yang diperoleh. PACS atau Picture Archiving and Communication System terdiri dari arsip digital untuk menyimpan gambar medis, stasiun kerja tampilan untuk memungkinkan dokter melihat gambar, dan jaringan komputer untuk mentransfer gambar dan informasi terkait perangkat kesehatan dengan arsip serta arsip dengan stasiun kerja tampilan. Teleradiologi dapat memberikan akses yang lebih baik ke radiologi untuk fasilitas medis kecil dan meningkatkan akses ke ahli radiologi khusus. Contohnya teleradiologi dapat membantu ahli radiologi di pusat kesehatan untuk segera mengimplementasikan radiografi yang diperoleh di klinik. Studinya bisa baca sebagai berikut. Lalu ada akuisisi gambar digital, format gambar, dan digitalisasi film. Lalu ada tabel format gambar radiologi sebagai berikut. Lalu ada Digital Imaging and Communication in Medicine atau DICOM. Biasa disebut pencitraan dan komunikasi digital dan kedokteran menghubungkan perangkat pencitraan ke PACS dengan jaringan dengan sendirinya tidak mencapai transfer gambar dan informasi terkait. DICOM mencakup standar yang untuk transfer yang menggunakan jaringan komputer, gambar, dan informasi terkait dari studi pasien individu antara perangkat seperti perangkat pencitraan dan perangkat penyimpanan. Penyimpanan gambar adalah jumlah penyimpanan yang diperlukan oleh arsip PCS tergantung pada modalitas atau modalitas yang dilayani oleh PCS, beban kerja, dan durasi penyimpanan. Yang penyimpanan adalah dalam skema penyimpanan hierarkis, gambar terbaru disimpan dalam susunan hard disk drive magnetik. Lalu penyimpanan offline mengacu pada disk optik atau kaset pita magnetik yang disimpan dalam atau rak. Lalu ada manajemen gambar dapat dibaca sebagai berikut. Ada kompresi gambar dapat dibaca sebagai berikut. Tampilan gambar, gambar dari PACS dapat ditampilkan pada muter atau yang lebih jarang dapat direkam oleh pencitraan laser pada film yang peka lewat cahaya. Dan workstation komputer dilengkapi dengan monitor layar yang biasa digunakan sebagai pengganti viewbox dan film fotografi untuk menampilkan gambar radiologi untuk interpretasi dan tinjauan. Lalu ada pemrosesan gambar. Tujuan pemrosesan gambar digital itu adalah teknik pemrosesan gambar. Pengurangan gambar adalah mengurangi nilai piksel pada satu gambar dari gambar lain untuk menghasilkan gambar perbedaan. Penambahan gambar yaitu menambahkan nilai piksel dari dua gambar dan untuk menghasilkan gambar baru. Contohnya adalah angiografi pengurangan digital untuk menghasilkan efek struktur anatomi stasioner yang tidak menarik dari gambar pembuluh darah yang ditingkatkan kontrasnya. Lalu ada pemfilteran spasial. Dan yang ketiga ada rekonstruksi gambar penampang, ada yang keempat image co-registration, deteksi
Deteksi berbantuan komputer menggunakan program komputer untuk mendeteksi fitur yang mungkin memiliki signifikan klinis. Lalu tampilan data gambar volumetrik, modalitas tomografi, misalnya CT atau MRI, menyediakan ribuan gambar dengan resolusi tinggi. Lalu tantangan dalam interpretasi gambar yang banyak dan kompleks. Mode tampilan juga ada tiga mode atau mode ubin, ada stack mode, ada mode tumpukan. Lalu MPR atau pemformatan ulang multiplier dan rekonstruksi multiplier atau MPR atau dan juga aplikasi digunakan untuk mengikuti struktur anatomis seperti tulang atau pembuluh darah. MIP atau proyeksi intensitas maksimum adalah menghasilkan gambar dengan memilih intensitas maksimum dari suatu sinar dengan volume data. Ada juga perbedaan volume rendering memberikan tampilan tiga dimensi dari data volumetrik dengan menyesuaikan opasitas voxel. Keamanan termasuk ketersediaan. 5 tujuan keamanan informasi yaitu privasi, integritas, autentikasi, non pre non repudiasi dan ketersediaan. Prinsip-prinsip keamanan ada juga ada privasi, integritas, dan autentikasi dan non repudiasi. Pentingnya ketersediaan juga ada data dan layanan harus tersedia kapanpun dibutuhkan dan penerapan toleransi kesalahan dan rencana pemulihan bencana. Kalau ada kepatuhan KIPA dan juga ancaman keamanan juga dapat dibahas berikut. Langkah-langkah perlindungan yang pertama analisis risiko dan kebijakan tertulis, pelatihan keamanan untuk staf, ketiga pencadangan data berkala, keempat antivirus dan pembaruan rutin, kelima pengadilan akses ke atas dan akses hak akses terbatas, enam penggunaan firewall dan enkripsi. Kalau ada rencana ketersediaan dan pemulihan dan juga keamanan jaringan dan firewall bisa dilihat sebagai berikut. Kelompok 12. Lalu ada kelompok X-ray, produksi X-ray dan tabung X-ray. Sinar X-ray tercipta dari konversi energi kinetik elektron menjadi radiasi elektromagnetik dengan kecepatan yang terlambat akibat interaksi dengan bahan target. Lalu ada saat bertabrakan dengan target, energi kinetik di energi kinetik elektron diubah menjadi bentuk energi lain. Sebagian kecil elektron yang dipercepat berada di dekat inti atau dapat dipengaruhi oleh medan listrik positifnya. Lalu ada spektrum yang selalu adalah distribusi probabilitas foton sinar X berbagai fungsi energi foton. Lalu itu adalah grafiknya, bisa dilihat sebagai berikut. Puncak energi sinar X diskrit yang disebut radiasi karakteristik dihasilkan dari transisi elektron pada atom target. Elektron dalam suatu atom tersebar di kulit-kulit yang mempunyai energi ke elektron yaitu kulit K, L, M, dan N. Lalu ada tabelnya spektrum sinar X karakteristik atau energi pengikat elektron. Juga tabelnya yang kedua, tabel karakteristik K sel X-ray energi atau KEV sinar X umum bahan target tertentu. Ada kurvanya, kurva. Jadi, tabung sinar X sebenarnya menunjukkan sisipan tabung sinar X dan bagian wadahnya. Tegangan tabung sinar X antara 40 sampai 150 kV untuk pencitraan diagnostik dan 25 sampai 40 kV untuk mamografi. Dan arus tabung sinar X diukur dalam miliampere atau mA. Lalu ada katoda adalah dan negatif dalam tabung sinar X yang terdiri dari filamen atau filamen focusing hub atau yang terbuat dari kawat tungsten. Wayangan tabung sinar X untuk pencitraan diagnosis memiliki dua filamen dengan panjang berbeda. Yang satu ujung terhubung langsung ke focusing cup dan ujung lainnya diisolasi secara elektrik dari cup dengan sisipan keramik. Lalu bisa dilihat hubungan arus tabung terhadap arus filamen untuk berbagai tegangan tabung menunjukkan ketergantungan. Lalu ada focusing cup bentuk distribusi elektron ketika tegangannya sama dengan filamen. Lalu ada tegangan sekitar 100 volt negatif diterapkan terhadap tegangan filamen untuk mengurangi penyebaran elektron dapat dan menghasilkan titik lebar titik fokus yang lebih kecil.
Idealnya titik fokus adalah sebuah titik yang menghilangkan keburaman geometris. Akan tetapi titik fokus seperti itu tidak mungkin dan jika memungkinkan hanya akan memungkinkan arus tabung yang kecil dan dalam praktiknya area titik fokus terbatas digunakan dengan area yang cukup besar dan memungkinkan arus tabung yang cukup besar dan waktu yang singkat. Anoda adalah elektroda target logam yang dipertahankan pada beda potensial positif yang besar relatif terhadap katoda. Tungsten merupakan bahan anoda yang paling banyak digunakan karena titik darahnya yang tinggi dan nomor atom yang paling tinggi. Molybdenum dan rhodium digunakan sebagai bahan anoda dalam tabung sinar X non-klasik. Pada konfigurasi anoda stasioner dan berputar, stasioner dapat dilihat sebagai berikut, yang berputar dapat dilihat sebagai berikut. Lalu pembebasan panas sesaat yang diizinkan bergantung pada kecepatan pemutaran anoda dan luas titik fokus, yaitu ada rotasi yang lebih cepat untuk mendistribusikan beban panas ke sebagian besar area jalur fokus untuk waktu pemaparan yang lebih singkat, dan titik fokus yang lebih besar memungkinkan intensitas pemancaran sinar X yang lebih besar. Lalu ada sudut anoda, ukuran titik fokus, dan cakupan bidang dapat dilihat sebagai berikut. Pada gambar cakupan bidang. Oh, ada efek tumit. Efek tumit adalah hilangnya intensitas pada sisi anoda bidang pandangan sinar X. Hal ini disebabkan oleh redaman X-ray oleh anoda. Karena atas adalah tampilan yang diperluas, yaitu dan interaksi elektron kekelaman dalam anoda dan self attenuation yang dihasilkan dari sinar X yang dihasilkan dan memiliki lintasan sisi anoda beda. Lalu elektron ini menyebabkan emisi sinar X dengan intensitas rendah. Seluruh permukaan anoda seperti satu, meningkatkan paparan pasien, dua, menyebabkan keburaman geometris, yang ketiga, mengurangi kontras gambar, dan keempat, meningkatkan noise acak. Pada sisi tabung reng, sisipan tabung sinar X, berisi katoda, anoda, dan rakitan rotor, dan struktur pendukung yang disegel dalam wadah kaca atau logam dalam kondisi vakum tinggi. Sirkuit atau pengambil digunakan untuk melangkap gas di sisipan dan menjaga ruang hampa. Jadi untuk perumahan X-ray-nya, ada kolimator menyesuaikan ukuran dan bentuk bidang sinar X yang muncul dari lubang tabung. Kalau udah desain tabungnya, X-ray khusus ada tabung bias kisi-kisi, tabung mamografi, dan tabung sinar X untuk fluoroskopi intensity. Lalu ada rekomendasi untuk menghasilkan tabung X-ray. Yang pertama, meminimalkan waktu persiapan peningkatan filamen. Kedua, gunakan arus tabung yang lebih rendah. Tiga, menghindari pengoperasian tabung sinar X yang berkepanjangan atau berulang-ulang dengan teknik tinggi. Yang keempat, selalu ikuti prosedur pemasaran yang direkomendasikan pabrikan. Lima, batasi operasi start dan stop rotor. Lalu ada filtrasi adalah filtrasi penghilangan sinar X saat bekas melewati lapisan material. Lalu, filtrasi bawaan atau yang melekat termasuk pelemahan oleh pihak rumah dan cermin cahaya medan dalam rakitan kolimator. Aluminium adalah bahan filter tambahan yang paling umum digunakan. Bahan filter umum yang lainnya termasuk tembaga dan plastik. Kelompok 12 terakhir adalah kelompok 11 generator sinar X. Fungsi utama generator sinar X adalah menyediakan arus pada tegangan tinggi ke tabung sinar X. Daya listrik tersedia untuk rumah sakit atau klinik menyediakan hingga sekitar 480 volt, jauh lebih rendah daripada 20.000 sampai 150.000 volt yang diperlukan untuk produksi sinar X. Lalu pada generator sinar X ada dua faktor yang mempengaruhi peristiwa ini, ada induksi elektromagnetik dan transformasi tegangan. Induksi elektromagnetik adalah fenomena di mana medan magnet yang berubah menginduksi perbedaan frekuensi listrik atau tegangan pada konduktor di dekatnya dan juga di mana tegangan diinduksi pada konduktor yang bergerak melalui medan magnet yang dapat bergerak. Lalu ada prinsip-prinsip induksi otomatis yang diilustrasikan. Yang pertama ada induksi arus listrik dalam kumparan konduktor kawat dengan medan magnet yang bergerak dan penciptaan medan magnet oleh arus dalam kumparan konduktor. Lalu ada transformasi. Dapat dilihat sebagai berikut. Ada konsol operatornya adalah tampilan skematik modular yang menunjukkan komponen generator sinar X dasar, sebagian besar sinar
Sistem sekarang dikontrol oleh mikroprosesor dan nyatakan diagnostik informasi artis sebagai berikut. Kalau ada generator sinar X frekuensi tinggi, dapat dilihat sebagai berikut, sebagai juga gambarnya. Ada riak tegangan. Riak tegangan tipikal untuk berbagai generator sinar X yang digunakan dalam radiologi. Diagnosis bervariasi dalam riak tegangan 100% untuk generator fase tunggal hingga hampir tidak ada riak untuk generator potensi pulsar. Lalu ada pengatur waktu dan juga saklar bisa dilihat sebagai berikut. Kalau ada kontrol pencahayaan foto timer otomatis dapat dilihat sebagai berikut. Lalu peringkat daya dan pemuatan daya dan pendingin panas. Apa itu peningkatan daya dan pemuatan dan pendinginan panas? Dapat dilihat sebagai berikut. Lalu pemuatan panas, unit panas dan unit joule. Unit panas atau HU adalah unit tradisional yang menyediakan cara sederhana untuk mengekspresikan pengendapan energi pada dan pembuangan energi dari anoda tabung sinar X. Dan joule adalah satuan internasional untuk sinergi. Satuan joule disimpan oleh daya 1 watt yang bekerja selama 1 detik. Lalu ada bagian pemanasan dan pendinginan anoda bisa dilihat sebagai berikut kurva pemanasan dan pendinginan anoda tabung City. Ada faktor-faktor mempengaruhi emisi sinar X. Yang pertama adalah bahan target anoda, dua ketegangan tabung, tiga ada arus tabung, empat penyaringan sinar, lima bentuk gelombang generator. Berikut presentasi yang telah saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenderal.